tidak steril, udah kita buka tadi. Nah, terus diambil ampul oksitosinnya yang 1 mili ya. Kemudian setelah itu, karena ini masih steril, kita pastikan dulu pembukaan vulvanya sudah lengkap atau belum ya. Kalau misalkan dia sudah lengkap, kita bersihkan daerah vulvanya. Ini yang sudah ditetesi sama cairan DPT-nya, kita swab dari atas ke bawah, terus lagi sampingnya ya, sama bagian tengah ya. Kemudian ini karena sudah terkontaminasi, boleh kita lakukan VT lagi untuk memastikan. Tapi kalau misalkan udah muntuk-muntuk di sini ya berarti udah pasti dia udah pembukaan 10 ya. Terus kalau kulit ketubanya masih utuh, ini misalkan kulit ketubanya masih utuh, kita boleh pecahkan dengan setengah kohor. Cuma ada nggak di sini ya. Kebetulan alatnya nggak ada di sini. Dia bentuknya lurus, terus ujungnya runcing. Nah, terus kita patahkan aja. Ini kita buka kayak gini buat melindungi kepala bayinya. Terus tangan satunya dibuka kayak gini, bisa gitu. Oke deh. Ya, halo. Oh, harus masih juga. Itu saya 3 SIP kan Mas, esensia, pelita sama ini yang terakhir. Jadi tangan yang satunya kita pakai buat megang alat setengah kohornya, yang satunya buat melindungi kepala biar nggak kena setengah kohornya ya. Terus kita buka gini set sampai dia pecah, ketubannya udah keluar. Nah, alat setengah kohornya taruh aja di bawah di larutan klorinnya ini. Taruh di sini. Ya. Kemudian pastikan pas mecahin selaput ketuban, kita nggak ngeraba sesuatu yang berdenyut di kepalanya ya. Berarti artinya nggak ada tali pusat di situ. Wes, kemudian setelah itu periksa DJJ sama kontraksi uterusnya. Cuma di sini nggak ada alatnya. Pakai lanek ya, stetoskop lanek, cari punggungnya kanan atau kiri, didengarkan seperti yang di pemeriksaan obstetri dalam 15 menit. Berapa kali kalian mendengarnya? 5 menit pertama, kemudian ketiga sama kelima. Setelah itu sudah pasti janinnya baik, bilang sama ibu di sini sudah mau melahirkan. Nanti kalau misalkan perutnya kenceng ya, ibu bisa ngejen. Tapi kalau nggak kenceng, ibu bisa istirahat dulu ya. Kalau misalkan ada suaminya, boleh dibantu sama suaminya juga. Yang semangat, kalau nanti kepalanya sudah lahir, udah nggak perlu ngejen lagi. Jadi kita mengejan itu hanya untuk mengeluarkan kepalanya aja. Ya. Ya, kemudian kita ganti handscoon. Ya, ini ditaruh di perut ibu satu. Ini taruh di bawah pantat ibu. Angkat pantatnya ibu. Ini kita lipat bagian sepertiganya, saya agak besar aja. Fungsinya nanti buat menahan perineum waktu kepalanya mau keluar, supaya perineumnya enggak robek. Ya. Terus kemudian partusnya udah siap, pakai sarung tangan juga sudah. Sekarang kepala bayinya udah kelihatan. Nanti ada satu yang dorong dari atas ya.
Nah, kalau misalkan sudah kelihatan ibu kerasa kencang sekarang, iya kencang, ya udah ayo sekarang ngejan. Kita lindungi perineum, tangannya kayak gini ya posisinya. Ya, posisinya kayak gini. Dilindungi perineumnya, yang atas kita nahan supaya kepalanya enggak kayak gini, enggak dangak, jadi biar dia enggak robek ke bagian atasnya. Didorong ya, Dek. Ayo kencang, ngejan Bu. Ayo sedikit lagi. Terus. Kalau nggak kencang, istirahat dulu, buka aja ini. Terus, sedikit lagi. Ya, terus. Ini ditahan ya. Kalau misalkan susah, kita boleh lakukan epis. Pas ibunya kencang, jangan pas nggak kencang ya. Terus Bu. Ya, pinter terus. Nah, udah selesai, jalannya lagi. Ya, kalau kayak gini, udah bersihkan dulu daerah mukanya. Ya, mukanya dibersihkan, terus cek bagian leher. Ada nggak lilitan tali pusatnya? Ya, kalau nggak ada lilitan tali pusat, maka kita tunggu bayinya melakukan putaran paksi luar. Ya, kalau ada lilitan tali pusat, kita masuk ke sini, ya, terus diklem 2. Diklem kanan. Terus satunya lagi, ya, baru dipotong. Ya, kita tunggu bayinya melakukan putaran paksi. Nah, terus ditangkap kayak gini tangannya. Ya, lanjutkan bahu depan terlebih dahulu. Bahu depan arahnya ke bawah. Ya, terus habis gitu ke atas, yang ini menyangga bagian bawah, ini menyusuri punggung sama kaki. Nah, ditaruh di sini di depan. Ya. Kemudian cek bayinya, dilihat bayinya nangis apa enggak, kayak gitu-gitu ya. Dinilai sekilas akarnya berapa. Setelah itu kita potong tali pusatnya. Ya, ini dipelirit dulu biar darahnya nggak banyak. Kira-kira 5 cm dari yang pertama. Nah, ya, kemudian baru dipotong. Udah ya, kita lepas. Nah. Sayang. Udah, ini bayinya kan udah nih. Bayinya kita kasih di atas perut ibu, di dada, untuk inisiasi menyusui ini. Ya, tempelin gini. Nah, terus setelah itu kita mengurusi plasentanya. Ya, sudah selesai ini keduanya. Ya, penanganan bayi baru lahir kalian nilai sekilas aja, cukup bulan apa enggak, ketubannya seperti apa, nangis atau enggak, tonusnya seperti apa, ada nggak tanda-tanda asfiksia di bayinya ya. Nah, setelah itu kita memeriksa uterus, pastikan bahwa betul-betul tidak ada bayi lagi di dalam perutnya, karena kita mau menyuntikkan oksitosin. Ya, diperiksa uterusnya, terus yakin nggak ono bayi lagi, Bu, ini mau disuntik ya. Oksitosinnya kan tadi sudah disiapkan, ya. Dibersihkan bagian pahanya. Terus disuntikkan. Ya. Terus setelah itu, setelah menyuntikkan oksitosin, maka kita akan melahirkan plasenta, ya kan? Plasenta itu nggak boleh ditarik, jadi kita harus melakukan penegangan tali pusat yang terkendali. Nih, kita pindahkan klemnya, dililit lagi set ke atas 5-10 cm di depan vulvanya. Dipindah. Ya, supaya darahnya nggak ngocor. Ya, dipelirit supaya darahnya nggak ngocor. Nah, tetap panjang ini ya. Terus kita pegang kayak gini. Ya, ditegangkan. Dia akan semakin lama semakin ngendor. Semakin lama akan semakin ngendor. Semakin lama akan semakin ngendor. Kalau udah lebih dari 5-10 cm di depan vulva, pelirit lagi, pindahin.
Ya, pegang lagi kayak gini. Ya, terus tegangan aja nggak usah ditarik, jaga ketegangannya aja, namanya ini PTT, penegangan tali pusat terkendali. Udah lebih dari 5-10 cm, pelirit lagi, pindah, ya, dijaga lagi, ya, sampai kelihatan tali pusatnya di depan gini, terus kita tangkap. Set. Nah, supaya nggak ada sisa robekan plasenta, kita pilin searah jarum jam. Nah, dipilin searah jarum jam, ya. Udah lahir semua, lepas, diperiksa lagi kotiledonnya. Kalau di bawah sini ya, periksa kotiledonnya lengkap apa enggak. Kalau kotiledonnya nggak lengkap, maka kemungkinan masih ada yang tersisa di dalam. Itu bisa menyebabkan perdarahan, ya, karena ada tisu yang masih ketinggalan di dalam. Saya, nah, oh ya lupa aku. Sambil melakukan PTT kayak ini, tangan satunya dia memeriksa kontraksi uterus dan melakukan pijatan ke arah dorsokranial. Jadi didorong gini, set, gini tangannya. Ya, set gini, tangannya gini, set gini, ya, pindah lagi, terus sampai plasentanya lahir semua, tahan ya. Nah, kemudian plasenta sudah lahir, beritahu ke ibu, plasentanya sudah lahir, ibu suruh pegang pusatnya untuk melakukan masase fundus secara mandiri. Ya, dipegang. Ini keras ya, berarti kontraksinya bagus. Nanti bisa ibu pijat-pijat sirkular kayak gini supaya uterusnya tetap berkontraksi untuk mencegah perdarahan. Nah, ya. Setelah itu baru KL4 melakukan prosedur pasca persalinan. Sampai sini ada yang mau ditanyakan apa enggak? Sebenarnya teknik dari bidan sama dokter buat persalinan tuh sama atau? Sama. Emang kenapa? Enggak, tadi kok nggak jadi nonton video? Soalnya itu kan punyanya kebidanan, makanya tak kasih lihat video yang dibuat sama dokter dulu. Sama. Ada lagi? Dokter izin bertanya, untuk cara meriksa kotiledonnya apakah tertinggal atau tidak? Bagaimana dokter? Jadi kotiledonnya itu dia kan yang membungkus ini ya, si plasenta. Kamu harus nutupin kotiledonnya, dia harus bisa nutupin semua plasentanya. Kalau ada bagian kelihatan. Nah, kalau ada bagian plasenta yang nggak ketutupi kotiledon, berarti itu ketinggalan di dalam. Jadi memeriksa kotiledonnya lengkap apa enggak tuh diginikan lagi. Kotiledonnya disambungkan lagi sama plasentanya. Ada lagi? Ya, pas memimpin persalinan harus menjiwai ya, menjiwai benar-benar. Ya, ibu udah kencang, ayo bu, semangat, ayo terus, harus kayak gitu ya, nggak boleh. Ya bu, nggak boleh kayak gitu ya, harus benar-benar menjiwai. Ya, apalagi? Res nggak ada? Coba bisa tanya. Tadi kan normalnya bahu atas yang keluar terjauh tangan bawah. Nah itu kalau misal bayinya posisinya belum mapan, kita harus itu mapan sendiri. Nunggu dulu sampai dia putaran vaksin keluar. Berarti bayinya muter sendiri. Bayinya muter sendiri. Itu kan ada di 6 movement apa itu? Ada di 6 pergerakan bayi mau lahir. Secara fisiologis dia akan muter sendiri. Wes, ada lagi? Oh ya, diagnosis obstetrik kan udah belajar. Ibu G berapa, P berapa, A berapa sudah? Belum? Hah? Sudah apa belum? Ya, GPA. Ini loh. Nih, membuat diagnosa obstetrik. Jadi seorang perempuan usia berapa tahun dengan GPA berapa, hamil berapa minggu, terus janinnya tunggal apa 2, apa 3, atau 4, semuanya hidup atau enggak,
intrauterin atau ekstrauterin, ya KET atau KE apa enggak. Kemudian Leopoldnya, letaknya membujur, presentasinya apa? Presentasinya kepala, ya. Kemudian indikasinya apa? Oh, infartu kala 2, berarti mau melahirkan, ya. Sama ada nggak kelainan yang lain, mungkin anemia atau ada preeklamsi atau apa, dituliskan di situ. Dari situ nanti kita akan ketahuan kita harus melakukan tindakan apa. Oh iya, dia bisa persalinan normal. Oh nggak bisa, dia harus seksio. Misalkan di sini tulisannya presentasi bokong. Nah, berarti kan dia Tidak bisa nah, normal. baiknya seksio, meskipun normal bisa. Ya, sungkan bokong itu tetap bisa. Apalagi ya. Nah, kayak ini loh, Dek. Ini kotiledon yang ini. Yang tipis-tipis ini. Nah, yang ini kan plasentanya. Jadi kotiledonnya dia harus nutupin semua plasentanya. Nah, ini kalau misalkan ada tali pusat di leher, pegang pakai satu jari, pasang klem kanan kiri, terus dipotong. Ya. Jangan lupa pegangi kepalanya biparietal. Kalau misalkan mau epis boleh, epis itu berarti sebelum kepalanya lahir ya. Misalkan ininya kepalanya kok besar, ininya terlalu kecil, kalian nggak yakin, daripada dia robek ke arah perineum, maka lebih baik kita melakukan episiotomi ke arah lateral. Ya, jadi misalkan udah keluar 5-6 cm nih, udah diepis aja, nunggu ibunya his kenceng, ya, terus kalian jaga, masuk tangan 2 gini, sobek gunting set supaya jalan lahirnya lebih lebar. Nanti kita belajar nanti siang. Guys, Tambah dokter. tunggu. Ditata dulu.